Press release APBN per 31 Januari tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, sebelum kami sampaikan realisasi APBN, akan kami sampaikan fokus kebijakan fiskal tahun 2023. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2023. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk 1. Penguatan kualitas SDM, 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur, 3. Reformasi birokrasi dan regulasi, 4. Revitalisasi industri, dan 5. Mendorong pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil, sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah harus mendorong penguatan spending better melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja, bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa. Dengan melemahnya berbagai indikator ekonomi, semua menjurus pada kesimpulan yang sama bahwa tantangan tahun 2023 adalah harga komoditas yang tinggi, suku bunga tinggi, dan konsekuensinya ekonominya melemah. Kementerian dan lembaga harus berpikir bagaimana menggunakan instrumen fiskal untuk mengatasi berbagai tantangan. APBN bukan sebuah tujuan, melainkan alat yang harus kita siapkan dengan baik sehingga selalu bisa menjawab kebutuhan apa saja dari negara kita. Untuk skala regional, lingkup kerja KPPN Klaten, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, kegiatan ekonomi juga terus menunjukkan pemulihan dan peningkatan. Hal ini terlihat dari data meningkatnya penerimaan negara, di mana tahun 2022 sebesar 3,39 triliun, lebih besar dari pada tahun 2021 sebesar 2,83 triliun, meningkat sebesar 19,70%.
Di sisi realisasi anggaran juga mengalami peningkatan, di mana tahun 2022 sebesar 2,26 triliun, lebih besar dari tahun 2021 sebesar 1,99 triliun atau naik sebesar 13,75%. Untuk pagu yang dikelola KPP Klaten juga mengalami peningkatan. Tahun 2023, pagu yang dikelola sebesar 4,08 triliun, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 2,32 triliun atau naik sebesar 75,74%. Hal ini disebabkan oleh pagu dana transfer ke daerah yang meningkat, di mana tahun 2022 sebesar 1,13 triliun, meningkat di tahun 2023 menjadi 2,85 triliun atau naik sebesar 151,47%. Peningkatan yang sedemikian besar disebabkan KPP Klaten di tahun anggaran 2023 selain menyalurkan dana desa, Dakwisik, dan BOS ataupun BOP juga menyalurkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Saudara-saudara sekalian, akan kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Januari tahun 2023. Wilayah kerja KPP Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah satker mitra kerja sebesar 75 satker. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar 4,08 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1,23 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar 2,85 triliun. Dari total pagu dana yang dikelola sebesar 4,08 triliun telah direalisasikan sebesar 345,29 miliar atau sebesar 8,47%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar 1,23 triliun telah direalisasikan sebesar 40,19 miliar atau sebesar 3,26%, yang terdiri dari 1. Belanja pegawai dengan pagu sebesar 604,77 miliar telah direalisasikan sebesar 30,62 miliar atau sebesar 5,06%. 2. Belanja barang dengan pagu sebesar 510,91 miliar telah direalisasikan sebesar 9,16 miliar atau sebesar 1,18%. 3. Belanja modal dengan pagu sebesar 116,73 miliar telah direalisasikan sebesar 415 juta atau sebesar 0,36%. 4. Belanja bantuan sosial dengan pagu sebesar Rp20.250.000 belum ada realisasi. Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar 2,85 triliun telah terrealisasi sebesar 305,11 miliar atau sebesar 10,72%, yang terdiri dari 1. Belanja transfer dana alokasi umum dengan pagu sebesar 1,83 triliun telah direalisasikan sebesar 304,72 miliar atau sebesar 16,67%. 2. Belanja transfer dana bagi hasil dengan pagu sebesar 40,99 miliar telah direalisasikan sebesar 383 juta atau sebesar 0,93%. 3. Belanja transfer dana desa, Dakwisik, dan non-fisik belum ada realisasi. Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup kerja KPP Klaten per 31 Januari tahun 2023. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.